ya, karena berdasarkan materi yang di pertemuan itu. Bisa dipahami semuanya? Cuma satu soal doang, Pak, satu pertemuan, Pak. Satu mahasiswa, satu soal per pertemuan. Kalau kebetulan ada yang sama gimana, Pak? Nah, itu tugasnya volunteer ya. Nanti volunteer bisa minta ke orang yang sama itu untuk mengganti soalnya. Volunteer yang meriksa ya, kalau ada yang sama apa enggak gitu. Kan kalau yang ngirim kan mungkin belum tahu ya sama apa enggak. Tapi volunteer kan tahu. Oh ini sama dengan ini, berarti harus diubah ya. Volunteer yang minta yang apa namanya temannya untuk ubah. Ganti soal. Ada lagi? Nggak ada. Bisa dipahami semuanya? Iya, Pak. Nah, Bisa, Pak. kalau soalnya menarik, nah bisa jadi nanti masuk dalam UTS, gitu ya. Rencananya UTS-nya juga seperti ini juga di e-learning, gitu. Oke, kita masuk ke materi. Materinya mengenai pengenalan proses produksi. Pertemuan ke-1 ya. Kode mata kuliahnya TCK 308 ya. Ini pindah ke tadi biasanya semester 4 ya. Karena ada perubahan kurikulum jadi pindah ke semester 3. Oke, proses produksi apa itu? Proses adalah ya, kita mulai dari proses dulu. Proses adalah suatu cara, metode atau teknik bagaimana mengubah sumber-sumber daya yang ada seperti tenaga kerja, mesin, bahan baku, kekayaan alam. Ini dikenal juga dengan istilah faktor produksi atau faktor proses produksi, yaitu 4M ya. Man, mesin, material, kekayaan alam juga termasuk material. Dan metode. Nah, metodenya nggak ada ya. Kemudian produksi adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan menghasilkan barang atau jasa dengan cara mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi sehingga barang tersebut memiliki nilai tambah. Pengertian dari proses produksi. Dari dua kata tadi kita bisa membentuk satu pengertian proses produksi, yaitu cara, metode, serta teknik untuk menciptakan, mengolah, atau memberikan nilai tambah bagi suatu barang atau jasa dengan menggunakan sumber daya, man, mesin, metode, ya, material, money. Ada berapa M tuh yang ada? Ada 5 ya. Nah, ini juga dapat diartikan bahwa proses produksi adalah serangkaian langkah-langkah yang digunakan untuk mentransformasi input menjadi output yang mempunyai nilai tambah. Kalau dari input menjadi output nggak ada nilai tambah, itu berarti bukan proses produksi. Misalkan begini, Pak, kalau misalkan kita kurir itu kan mindahin barang ya, misalkan dari tempat A ke tempat B, nah, itu kan nggak ada yang berubah gitu kan, barangnya tetap itu aja. Itu termasuk proses produksi bukan? Usaha jenis ekspedisi. Bukan. Termasuk. Ya, termasuk. Kenapa? Nah, karena di sini ada nilai tambah. Coba apa nilai tambahnya kalau ekspedisi? Lebih cepat. Nyampe gitu. Bisa, ya, itu juga. Apalagi? Transformasi input menjadi output, kan inputnya kan dari ke tempat A gitu kan, pindah ke tempat B. Nilai tambah ya berarti kan bisa menghasilkan ketika barang itu dipindahkan, ada ini enggak apa namanya, ada value nggak bagi customer-nya? Iya, lebih mudah. Iya, ya lebih mudah ya kan.
Kan barang yang tadinya di tempat A buat customer B jadi di tempat B kan. Nah, tentu kan menyenangkan kan bagi si B itu kan. Nah, berarti sang kurir udah melakukan sebuah nilai tambah, dan efeknya dari nilai tambah itu dia mendapatkan upah ya. Ada nilainya kan, jadi kan ada, bahkan nilainya itu bisa menjadi uang ya. Nah, itulah nilai tambah ya, bisa diuangkan. Lanjut, proses produksi dibutuhkan dua sumber daya ya, yang utama. Ada yang sumber daya transformasi dan ada juga yang sumber daya yang ditransformasikan. Nah, kalau transformasi tadi yang saya sebutkan kan ada man, machine, method ya, money. Nah, sedangkan yang ditransformasikan ya adalah material dan bahan-bahan pendukung dan komponen yang diubah menjadi produk akhir atau produk jadi. Tujuan dari proses produksi. Pertama, untuk menghasilkan suatu produk. Ya, ini kalau yang produk yang fisik jelas ya. Nah, kalau produknya jasa seperti pengiriman barang, nah itu juga menghasilkan suatu produknya. Produk kan artinya apa namanya, dua jenis ya, bisa barang, bisa juga jasa. Kalau barang itu yang kelihatan, kalau jasa yang tidak kelihatan secara fisik ya, tapi bisa dirasakan. Kemudian yang kedua, untuk menjaga keberlangsungan hidup suatu perusahaan. Ya, selama apa namanya, perusahaan itu memiliki nilai tambah, nah selama itu pula juga perusahaan bisa menjaga keberlangsungan hidupnya. Kemudian yang ketiga, untuk memberikan nilai tambah atau value terhadap suatu produk. Misalkan gini, ada air putih ya. Air putih itu kalau ditaruh di eh, botol minum, nah dia menjadi nilai tambah kan. Dan ketika botol minum itu dikasih merek, nah itu nilai tambahnya, ada lagi nilai tambahnya. Padahal kalau kita lihat, misalnya kita tuang ke dalam gelas, ya produknya kan sama kan. Merek A, merek B, sama-sama air mineral ya, sama-sama air putih. Kita lihat sama aja, tapi harganya beda gitu. Ketika dia ada di dalam kemasan, ketika kemasannya juga punya label. Nah, disitulah pemberian nilai tambah. Bahkan ada juga perusahaan yang dia tidak memproduksi, tapi dia bisa menjual produk. Nah, dengan cara apa? Repacking ya. Beli dari produsennya, kemudian dia packing, dikemas ulang, ya, dijual. Nah, itu menjadi nilai tambah, memberikan nilai tambah. Itu juga walaupun pengerjaannya cuma repacking, itu juga bagian dari proses produksi ya. Intinya proses produksi ada apa? Ada perubahan input menjadi output yang memberikan nilai tambah. Oke, lanjut. Kedua, untuk mengganti produk yang rusak, ya, kadaluarsa dan telah habis. Nah, ini kadang kita nemuin nih, saya pernah beli piring melamin di mall, ya, harganya sekian, ketika saya datang ke suatu toko, harganya jauh lebih murah, padahal mereknya sama, bentuknya sama, produknya sama. Bedanya di mana? Wah, ternyata yang di toko itu yang lebih murah, karena produknya itu ada sedikit ini, apa namanya, sedikit rusak atau sedikit cacat gitu ya. Mungkin tidak lolos QC, atau lolos QC mungkin grade yang kesekian gitu. Akhirnya dijual dengan harga murah. Nah, itu juga menjadi bagian dari proses produksi ya, bagi si tokonya. Kemudian yang kelima, untuk memenuhi permintaan pasar, baik pasar domestik maupun pasar internasional. Kayak apa namanya, perusahaan tambang di Indonesia, ya misalkan memproduksi batu bara, nikel, itu kan cuma ngeruk aja kan gitu, kutip ya, cuma ngeruk. Habis itu nggak diapa-apain lagi kan, langsung kirim ke luar negeri gitu kan. Nah, begitu juga udah termasuk bagian dari proses produksi. Ngeruk batu bara gitu kan, batu baranya ditaruh di dalam apa namanya, kapal, mungkin ya kapal tongkang, kemudian kirim ke negara lain. Itu udah bagian dari proses produksi. Meskipun nggak diubah batu baranya.
karena di situ ada nilai ya yang bisa dijual. Kemudian untuk mendapatkan keuntungan sehingga mencapai tingkat kemakmuran yang diinginkan. Ya. Yang ketujuh, menghasilkan barang ekspor dan menambah sumber devisa. Yang kedelapan, untuk merangsang tumbuhnya usaha produksi lainnya. Apa contohnya? Kayak mie instan ya. Mie instan itu kan ya diproduksi dalam usaha pabrikan ya. Kemudian ketika dijual, nah itu dibeli oleh warung-warung kopi gitu kan. Warung-warung kopi atau kopi saset juga sama. Nah, kemudian ya dijual oleh warung kopi. Nah, berarti kan menumbuhkan usaha produksi lainnya. Ya. Usaha produksi warung kopi ya, usaha produksi mie instan ya, yang sudah matang. Nah, sehingga dapat mengurangi pengangguran ya. Usaha yang satu tapi bisa menimbulkan usaha berikutnya. Nah, sayangnya Indonesia kalau ini ya, kalau usaha tambang itu masih di luar negeri usaha berikutnya ya. Di Indonesia dikeruk gitu kan buat bikin apa misalnya baterai untuk ini apa namanya mobil listrik gitu ya. Itu bahan bakunya terbesar di Indonesia. Di luar negeri jarang yang ada. Tapi ya bahan mentah itu dikirim ke luar negeri. Nah, di luar negeri dijadikan baterai baru kita beli lagi. Mudah-mudahan suatu saat ya di Indonesia bisa produksi sendiri batu baterainya. Oke, kita lanjut. Nah, bahasan berikutnya ada karakteristik proses produksi dan nanti berikutnya ada juga klasifikasi proses produksi. Nah, kalau dari sisi karakteristik, nah kita bisa lihat berdasarkan proses, sifat, dan jangka waktunya. Berdasarkan proses, ada proses produksi langsung, ada proses produksi tidak langsung. Nah, kalau yang langsung dibagi dua, ada yang primer, ada juga yang sekunder. Yang primer, kegiatan produksi yang diambil dari alam secara langsung. Pertanian, pertambangan, perikanan. Kalau yang sekunder, proses produksi dengan menambahkan nilai pada suatu barang yang ada. Misalkan kayu dibuat jadi rumah. Nah, kalau percetakan kira-kira masuk yang primer atau sekunder? Sekunder. Sekunder. Ya, good. Kemudian proses produksi yang kedua tidak langsung. Itu kegiatan produksi dengan memberikan hasil dari keahlian atau jasa. Misalnya jasa montir, jasa kesehatan, dan jasa konsultasi. Kalau di TCK ada nggak bidang produksi yang tidak langsung? Ada nggak? Siapa yang tahu? Yang tahu sebutkan nama. Kalau misalnya kayak dosen ngasih pelajaran, memberikan mata kuliah kan itu masuknya ke produksi tidak langsung juga, bukan Pak? Iya, proses produksi juga. Ya, tidak langsung ya. Nah, kalau di bidang TCK, misalkan apa namanya konsultan kemasan, nah, itu kan produksi tidak langsung. Kemudian jasa desain kemasan, itu kan produksi nggak langsung. Oke, kita lanjut. Terima kasih Reswan. Lanjut, berdasarkan sifat proses produksi. Nah, ada beberapa jenis. Ada 4 jenis ya. Ada yang proses produksi ekstraktif, yaitu kegiatan produksi ya dengan mengambil produk langsung dari alam. Ada proses produksi analitik, yaitu kegiatan produksi yang melakukan pemisahan suatu produk menjadi lebih banyak dengan bentuk yang mirip aslinya. Apa nih? Emas ya contohnya ya. Penambangan emas ya. Ada juga proses produksi pabrikasi, yaitu kegiatan mengubah suatu bahan baku menjadi suatu produk baru. Misalkan dari serat selulosa, dari pulp ya menjadi kertas gitu, menjadi karton. Dan berikutnya ada proses produksi sintetik, yaitu kegiatan menggabungkan beberapa bahan baku menjadi suatu produk yang disebut juga dengan produk perakitan. Nah, ini kemasan bisa masuk juga dalam sintetik ya. Kan kalau bikin kemasan botol ya, botol air mineral. Nah, itu kan beda-beda tuh. Itu plastik kan bahan semuanya plastik, tapi plastiknya beda-beda. Dan sumber pabrikannya juga beda-beda. Sumber produksinya. Kayak botol. Botolnya itu kan dari bahan PET. Nah, itu kan di prosesnya molding. Labelnya
Jadi dicetak dengan litografur, itu perusahaannya beda lagi. Nah, tutup botolnya itu juga dari eh, produsennya beda lagi. Nah, itu satu botol minum air mineral aja itu bisa dari 3 pabrik sumbernya. Oke, kita lanjut berdasarkan jangka waktu proses produksi. Yang pertama ada eh, continuous ya, proses produksi terus-menerus. Nah, ada juga yang proses produksi terputus-putus atau dikenal dengan istilah intermittent. Intermittent yaitu proses produksi yang kegiatannya berjalan dilakukan tidak setiap saat, tergantung musim, pesanan, dan faktor lainnya. Nah, kita lanjut ke klasifikasi proses produksi. Nah, ada apa aja? Pertama, kalau berdasarkan ketersediaan waktu, ada proses produksi pendek, panjang, dan kontinu. Yang pendek, ini disebut juga dengan proses produksi cepat yang dapat langsung menghasilkan barang atau jasa. Contohnya apa? Ya ini usaha makanan, pembuatan garam, gula merah, dan lain-lain. Kalau panjang, nah ini membutuhkan waktu lebih lama untuk menghasilkan produk yang bisa diterima oleh masyarakat. Contohnya nanam padi. Nanam padi itu kira-kira butuh berapa lama sampai panen? Butuh waktunya berapa lama? Ada yang tahu? Oh, nggak ada yang tahu. Kalau membangun gedung ya itu kira-kira bisa 6 bulan, setahun ya, 2 tahun atau lebih. Ya, membuat kendaraan mungkin bisa jadi 1 bulan, 2 bulan ya. Kemudian continue, proses produksi yang merupakan produksi yang mengelola bahan-bahan secara berurutan dengan beberapa tahap dalam pengerjaannya. Artinya proses ini diawali dengan memproduksi bahan baku, barang setengah jadi, kemudian menjadi barang jadi. Contohnya adalah produksi gula, karet, kertas, plastik film, kemasan, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh proses produksi apa? Continue, Pak. Continue. Kenapa disebut continue? Karena dari plastiknya itu kan sebelumnya dari biji plastik itu kan bahan baku, terus kemudian dibikin jadi lembaran-lembaran setengah jadi, terus baru jadi bikin kemasan sebagai barang jadinya. Oke, terima kasih. Good. Kita lanjutkan lagi. Proses produksi berdasarkan wujud proses produksinya. Nah, jika dilihat dari wujud proses produksinya, dibagi menjadi 5. Dibagi menjadi 5. Ada yang kimiawi, perubahan bentuk, assembling, transportasi, dan penciptaan jasa administrasi. Nah, mungkin yang menarik ini, kok jasa administrasi termasuk proses produksi? Kenapa? Karena di situ memberikan nilai tambah. Selama ada nilai tambahnya, maka itu adalah proses produksi. Nilai tambahnya ya berarti kan bisa menghasilkan sesuatu. Oke, ini kita lanjut aja. Nanti bisa dibaca lagi. Nah, ini kalau yang transportasi, jasa pengiriman ya, itu juga merupakan bagian dari proses produksi. Nah, kalau yang ini termasuk jenis proses produksi apa? Oh, ini contohnya ada 5, diulang lagi. Ada kimiawi, dulu ya, perubahan bentuk, sudah. Kemudian ada ini assembling, transportasi, penciptaan administrasi, penciptaan jasa administrasi. Nah, ini termasuk yang mana? Kemasan dirakit-rakit nih. Apa di apa ini? Apa digambar? Termasuk mana? Yang mana? Yang assembling perakitan. Assembling. Ada lagi yang lain? Coba lihat lagi. Nah, kalau kimiawi kayaknya bukan ya. Nah, kemudian perubahan bentuk. Masuk nggak perubahan bentuk? Masuk sih, Pak. Iya. Masuk, Pak. Oke. Masuk, Pak. Ya.
Assembling masuk nggak? Ya. Bisa masuk. Assembling nggak? Hah? Masuk nggak yang tadi? Kalau yang 4 kan Masuk. enggak, yang 5 Masuk Pak, assembling. Ada perakitan soalnya. ada perakitan. Kalau yang 5 masuk nggak? Masuk, Pak. Masuk juga. Apa jasanya? Bisa desain, Pak. Desain. Oke. Ya. Ya, ini kayaknya sih lebih cenderung ke jasa ya. Konsultan ini apa namanya? Konsultan kemasan mungkin ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya, proses produksi berdasarkan aliran produk. Nah, yang tahun ini ya ada tahun ini ya alumni, sekarang udah jadi alumni ya, membuat menyusun skripsinya. Ada yang temanya mengenai job shop production. Nah, apa itu job shop? Job shop adalah jenis aliran proses produksi yang digunakan untuk produk-produk dengan jumlah produksi yang sedikit, tetapi banyak model atau variannya. Ya. Jumlah produksinya sedikit, tetapi banyak model atau variannya. Nah, produk-produk custom made yang harus mengikuti desain unik, spesifikasi khusus dari pelanggan dengan waktu dan biaya yang ditentukan biasanya menggunakan jenis aliran proses produksi job shop. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan khusus pelanggan, jadi makanya dia disebut custom made. Pada umumnya proses produksi job shop ini tidak menggunakan jalur produksi khusus untuk mengerjakannya, karena custom. Kan bisa jadi permintaan customer A, customer B, itu proses produksinya berbeda, bisa jadi ya, tergantung permintaannya. Makanya disebut juga dengan job shop. Karakteristiknya dari job shop adalah pertama memiliki ragam atau varian yang banyak dan rendah volume. Yang kedua menggunakan fasilitas dan mesin-mesin umum. Mesin-mesin umum, tapi produknya khusus. Seru kan? Mesin-mesin umum tapi produknya khusus. Yang ketiga tenaga kerja yang sangat terampil, yang dapat menerima tantangan pekerjaan atas keunikan produk yang dikerjakannya. Assalamualaikum. Yang keempat, Salam. memerlukan persediaan bahan dan peralatan yang banyak. Yang kelima, memerlukan perencanaan yang sangat terperinci. Nah, contoh-contoh yang menggunakan job shop diantaranya adalah pabrik yang menerima pesanan membuat peralatan desain khusus, pabrik pakaian, dan juga termasuk percetakan ya, termasuk juga percetakan kemasan. Itu merupakan jenis produksi job shop. Oke, kita lanjut yang ketiga adalah yang kedua adalah jenis flow shop ya. Ada job shop, ada juga flow shop. Flow shop ini dikenal juga dengan istilah mass production. Apa tuh? Yaitu jenis produksi yang digunakan untuk produk-produk yang dirakit atau diproduksi dalam jumlah banyak dan berturut-turut. Proses produksi flow shop ini menggunakan jalur produksi. Maksudnya jalurnya udah pasti nih. Kalau produknya habis dari sini pasti ke sini gitu. Dari sini pasti ke situ. Untuk memproduksi produk-produknya. Semua produk diproduksi dengan standar dan proses yang sama. Flow shop ini sering disebut juga dengan istilah mass production atau produksi massal. Apa karakteristiknya? Yang pertama adalah memiliki standarisasi produk dan urutan proses. Memiliki standarisasi produk. Nah, kan kita tahu ya, ada produk yang misalkan produk makanan ini produknya nih dari tahun ke tahun kok rasanya sama, nggak berubah gitu. Dari 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu ini produknya masih sama rasanya. Nah, berarti dia memiliki standarisasi produk, termasuk standar urutan prosesnya. Yang kedua, menggunakan mesin dan peralatan kerja yang khusus yang memiliki kapasitas produksi dan tingkat output yang lebih tinggi.
Nah, kalau tadi kebalikan ya, kalau di job shop peralatannya cenderung general, tapi produknya khusus. Nah, di sini kebalik. Justru di sini peralatannya yang khusus. Kemudian volume produksi yang tinggi. Yang keempat, siklus produksi yang lebih pendek. Karena ya masuk jalur sini nanti melewati line production sampai ujung selesai gitu. Makanya siklusnya lebih pendek. Udah pasti tinggal lurus aja jalurnya. Kalau yang job shop kan jalurnya kan bisa ke sana, ke sini, ke sana, sini. Kemudian perencanaan dan pengelolaan produksi yang lebih mudah dilakukan. Kenapa? Karena mengerjakan pekerjaan yang berulang-ulang. Ya. Jadi cenderung mudah untuk perencanaan dan pengendalian produksi. Kemudian yang keenam, penanganan material yang dapat dilakukan secara otomatis. Ya, kemarin kita kunjungan semester berapa? Semester 7 ya. Kunjungan ke pabrik Pokari dan Yakul. Nah, di situ banyak otomatisasi, ya. Banyak dilakukan oleh elektronik ya, oleh robot ya. Manusianya sedikit justru di pabrik itu. Kenapa ya? Karena pekerjaannya berulang-ulang ya. Jadi bisa dilakukan oleh mesin atau robot secara otomatis. Nah, contoh produk-produk yang menggunakan flow shop diantaranya adalah produk jadi ya, ataupun produk elektronik komersil. Misalkan TV, smartphone, DVD player, laptop. Ini ada contoh flow shop ya, diantaranya pakaian jadi, pabrik elektronik ya, dan termasuk juga industri perakitan mobil. Yang ketiga, jenis proyek atau project ya, yaitu sistem produksi yang biasanya diaplikasikan pada produk-produk yang agak rumit ya, dibatasi oleh waktu penyelesaiannya. Namanya juga proyek ya, ada batas waktunya. Proyek harus dikerjakan sekian, tanggal sekian selesai. Nah, fungsi-fungsi organisasi seperti perencanaan, pembelian, desain, produksi, dan pemasaran harus diintegrasikan dengan baik sesuai dengan urutan tahap dan waktu penyelesaian sehingga proyek yang bersangkutan dapat diselesaikan tepat pada waktunya dengan biaya yang telah ditetapkan. Sistem produksi proyek juga memiliki urutan-urutan operasi untuk menunjang pencapaian target proyek akhir. Nah, karakteristiknya apa? Memiliki fleksibilitas yang tinggi, namun volumenya sangat rendah. Rendah iya, bisa jadi volume produksi cuma satu. Ya. Produksi cuma satu. Apa misalnya? Proyek pembangunan jembatan ya. Satu jembatannya yang dibangun. Nggak banyak. Ya kalau banyak mungkin ya ada beberapa titik gitu. Nggak nyampe yang jutaan produk gitu ya. Produknya satu. Atau beberapa. Itu jenis proyek. Biasanya unit atau produk yang diproduksi tersebut diletakkan di tempat yang tetap ya, tidak berpindah-pindah. Jadi yang pindah justru malah mesin-mesinnya pindah ke tempat lokasi, orang-orangnya juga pindah ke lokasi, dan semua sumber daya yang diperlukan akan dibawa ke tempat tersebut. Contoh proses produksi proyek adalah produksi kapal, pesawat terbang, bangunan jembatan, gedung, mesin-mesin besar. Termasuk konser musik itu pun juga adalah jenis proyek ya. Jenis proyek. Kenapa ya? Ya konser musiknya di mana itu. Nah, kemudian ya di situ dikerjakan orang-orangnya, mesin, peralatan semua akan dibawa ke tempat tersebut. Semua sumber dayanya yang dikerjakan tersebut sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Oke, kita lanjutkan. Ini ada lagi tambahan ya, batch production. Sebenarnya kalau berdasarkan aliran produk itu cuma 3. Tadi job shop, flow shop, dan proyek. Nah, dalam perkembangan industri, ada lagi pertambahan yaitu batch production dan yang kali ini production ya. Awalnya cuma 3, sekarang berkembang. Maksudnya apa nih yang batch production? Yaitu proses produksi yang termasuk repetitive production yang berulang yang berada di antara sistem produksi job shop dan flow shop.
Jadi dia tengah-tengah nih. Standarisasi produk pada base production lebih baik ya, dan volume produksi lebih tinggi jika dibandingkan dengan job shop. Namun volume lebih rendah dan tidak selalu terstandarisasi seperti flow shop. Metode produksinya mirip dengan proses produksi pada sistem job shop. Nah, perbedaannya terletak pada jumlah atau volume yang diproduksinya yang lebih banyak dan berulang-ulang. Karakteristiknya, ya, waktu produksinya lebih pendek, ya, tempat dan mesin lebih fleksibel, ya, tempat dan mesin diatur untuk memproduksi produk dalam bentuk batch dan diubah pengaturannya untuk batch berikutnya. Yang keempat, waktu dan biaya produksinya lebih rendah dibandingkan dengan job shop. Ya, jadi ini semi custom tapi semi produksi banyak ya. Namanya batch production. Yang terakhir yang kelima yaitu continuous production, yaitu proses produksi yang berkesinambungan terus-menerus dan berulang-ulang. Fasilitas produksi disusun sesuai dengan urutan operasi dan dari proses pertamanya hingga menjadi produk jadi dengan aliran material yang konstan. Jalur produksinya biasanya dialokasikan hanya di satu jenis produk saja. Nah, karakteristiknya, semua tempat, pabrik atau mesin didedikasikan khusus untuk satu jenis produk. Nah, makanya ini kan mirip project ya. Kedua, material ditangani secara otomatis. Nah, tapi kalau project belum tentu otomatis. Malah seperti flow shop ya. Nah, makanya disebut ini pengembangan ya. Dari yang 3 tadi dikembangkan menjadi 5. Kemudian proses operasi mengikuti aturan yang telah ditentukan. Kemudian perencanaan pengendalian dilakukan secara rutin dan biaya per unit yang rendah karena volumenya tinggi. Kalau proyek kan volumenya sedikit. Makanya ini semi proyek. Tapi nggak proyek juga. Flow shop. Tapi nggak flow shop banget ya. Oke, contohnya apa? Contohnya continuous production yaitu penyulingan minyak dan juga termasuk kalau di TCK industri kertas. Industri kertas. Kemudian berdasarkan jenis pelanggan dibagi 2. Ada yang MTO atau make to order, ada juga yang jenis kedua yaitu MTS, make to stock. Gimana bedanya? Kalau MTO proses produksi yang mengatur proses pembuatan berdasarkan angka permintaan pelanggan. Karakteristiknya proses produksi setelah menerima pesanan dari pelanggan baru diproduksi. Jadi kalau ada order baru dikerjain. Nah, ini contohnya adalah percetakan ya. Kalau nggak ada order yang penting delay, nganggur. Kalau udah kerjaan ya dikerjain. Ini namanya proses produksi MTO. Nah, tapi MTO sendiri dia punya kelebihan. Kelebihannya yaitu dapat menghindari kerugian pengeluaran biaya produksi akibat tidak adanya transaksi. Namun dia juga punya kekurangan. Kekurangannya waktu produksi yang lebih lama karena harus menunggu pesanan dari pelanggan. Ya. Kecuali kalau ordernya banyak terus, ya, baru dia banyak untung. Kemudian contoh-contohnya apa aja? Seperti hadiah wisuda, ya, paket bunga, hampers dan sebagainya. Nah, kalau make to order memang produknya cenderung memerlukan spesifikasi khusus dari pelanggan seperti pakaian dengan ukuran khusus atau produk-produk yang memerlukan personalisasi. Namanya juga sesuai dengan pesanan. Nah, ada satu lagi, make to stock, yaitu proses produksi yang menghasilkan produk sebelum adanya permintaan dan pesanan dari pelanggan. Jadi sebelum ada pesanan, udah diproduksi dulu. Gitu. Habis diproduksi di stok. Nah, namanya make to stock. Karakteristiknya, produk diproduksi sebelum adanya permintaan atau pesanan dari pelanggan. Yang kedua, perusahaan harus memperkirakan jumlah stok yang dibutuhkan berdasarkan data penjualan di masa lalu. Yang ketiga, produk-produk yang dihasilkan biasanya berupa barang-barang yang memiliki permintaan yang stabil dan dapat diprediksi seperti makanan, minuman, mainan, dan lain sebagainya. Yang keempat,
perusahaan harus memiliki gudang yang cukup besar untuk menyimpan stok barang jadi. Nah, bagaimanapun MTS juga ada kekurangannya dan ada kelebihannya. Kelebihannya itu dapat memenuhi permintaan pelanggan dengan cepat karena produk sudah tersedia di gudang. Kalau pelanggan minta ini, udah ada di gudang, tinggal dikirim. Nah, tapi ada kekurangan apa? Yaitu resiko persediaan yang lebih besar karena perusahaan harus memproduksi produk tanpa adanya permintaan pasti. Nah, contohnya apa nih? Nah, contohnya seperti produk makanan, minuman, mainan, dan sebagainya. Nah, itu pertanyaan. Termasuk jenis proses produksi apakah ini? Ayo. Siapa bisa jawab? Kalau menurut saya ini make to order. Oke, make to order. Lanjut. Berikutnya, ini Make to stock. Make to stock. make to stock. Oke, good. Ini brand order. Masuknya Make to ke stop, Pak. Iya, make to stock. Oke. Sedang kalau ini produsen mesin cetak plesiografi. Termasuk jenis proses produksi? make to Make to order. Order, Pak. Iya. Masuk, Pak. Bisa make to stock juga bisa juga make to order ya. Baik, sekira itu pertemuan yang pertama ini ya, di proses produksi. Nah, materinya berdasarkan penyusunan soalnya berdasarkan materi yang tadi. Nanti saya upload di e-learning ya. Oke. Ada yang mau didiskusikan? Silakan. Pak, maaf Pak. Ya. Tadi saya telat masuk Saung Senayu Satrio. Tulis di grup ya, yang belum dinyatakan hadir, tulis di grup siapa aja. Baik Pak. Ada beberapa tadi kan yang belum hadir. Oke, clear? Oke, sementara udah jelas saya untuk yang penyusunan soal. Tinggal saya kirim ke e-learning materinya. Baik, kalau gitu kita gunakan saja. Terima kasih semuanya. PCK 3B ya, sehat-sehat selalu. Ya, mudah-mudahan yang hadir hari ini semuanya menjadi kebanggaan kedua orang tuanya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama semuanya. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama Ridho.